Oke. Oke, saya mau mencoba untuk sedikit Anda biar lebih mengerti sejarah adanya klub distributor inti ya. Sehingga kedepannya tetap lurus ke kitohnya ya, ke filosofinya. Jadi bisnis MLM atau network marketing itu adalah sebuah bisnis yang harus dibangun secara sengaja. Anda kesini sengaja nggak? Aduh, aku nggak sengaja ya tiba-tiba sampai di hotel ini ya. Nggak ada ya. Ya. Anda tidak sengaja bermimpi ketemu upline lalu promosi KDI, enggak ya? Enggak. Nah, bisnis ini dibangun dengan sengaja. Tidak ada yang terjadi serba otomatis. Meskipun memiliki sebuah support system, memiliki sebuah kurikulum pendidikan yang bagus sekalipun, Anda harus berjuang memasukkan orang ke sistem dengan sengaja. Kan tidak ada toh, Anda diundang oleh upline Anda tidak sengaja. Aduh, aku tuh nggak sengaja ngundang kamu. Iya ya Bunda, aku tuh juga nggak sengaja datang ke sini gitu. Jadi bisnis ini penuh dengan ketidaksengajaan. Nggak ada, semua disengaja semua. Semua direncanakan. Proses memasukkan orang ke sistem itu adalah misi Anda. Ya, itu adalah misi Anda. Kalau Anda ingin memiliki sebuah bisnis yang berkembang ke seluruh pelosok Indonesia bahkan dunia. Pertama adalah prosesnya adalah apa itu? Nah, mulai dari daftar nama. Saya memasukkan dolen nggak pakai daftar nama Pak. Ya bisa saja terjadi, tapi tidak terorganisir, tidak bisa diduplikasi. Ingat, lakukan sesuatu hal yang harus bisa diduplikasi. Ya. Kemudian dari daftar nama, kemudian Anda janji untuk presentasi. Anda pilih dari daftar nama itu, Anda janji ketemuan, janji untuk melakukan presentasi. Kemudian setelah itu ada yang dari hasil presentasi itu, ada yang hanya beli produk kepada Anda, yaitu sebagai pelanggan. Nah, yang benar itu, yang benar membangun bisnis network marketing itu mendapatkan pelanggan dari hasil presentasi bisnis, bukan dari hasil jualan produk, apalagi gelar tikar di pinggir jalan. Itu bukan pebisnis, itu pedagang. Teman-teman yang ingin jadi pedagang atau pebisnis? Nah, mendapatkan pelanggan itu dari hasil presentasi. Jadi Anda jelaskan, Bapak, Ibu, ini ada sebuah peluang bisnis yang bisa dijalankan kapan saja, di mana saja, dan tidak harus menggunakan modal yang besar, sehingga tidak ada resiko. Dan produk-produk yang dipasarkan di sini tentunya yang namanya bisnis harus ada produknya dong. Kalau nggak ada produknya namanya money game kan. Nah, ini produk-produknya kebetulan ada sebuah perusahaan namanya PT NASA menyediakan produk pertanian, perkebunan, perikanan, kecantikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Dan produk ini tidak dijual di toko-toko, ya. Nah, keuntungan Anda apa untuk bisa menjalankan bisnis ini? Anda bisa mendapatkan harga diskon, harga yang lebih murah. Ya, kemudian Anda bisa menggunakan sendiri produk-produk, Anda pilih sendiri produk yang Bapak Ibu butuhkan. Jika memang produk itu bermanfaat, silakan Bapak dan Ibu cerita, seperti kalau Bapak dan Ibu sering memviralkan sesuatu di media sosial atau gedok tular dari mulut ke mulut. Nah, dari situ nanti akan terus berkembang dan alhamdulillah memang produk NASA ini manfaatnya luar biasa, fungsinya luar biasa, untuk kesehatan bagus, untuk pupuk bagus ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu saya pinjami majalah. Ya, banyak bukti-bukti orang-orang yang gara-gara memviralkan peluang ini, gara-gara mempromosikan produk ini lewat mulut ke mulut, itu akhirnya mereka memiliki bisnis yang besar. Nanti ini saya tinggali majalah, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari. Nah, keunggulan di bisnis NASA salah satunya adalah bisnis ini suatu saat kita bisa mewariskan ke anak cucu. Ya, sama seperti ketika Bapak dan Ibu cerita itu ya tadi seperti apa?
orang jual bakso tadi ya, nggak dapat royalti, nggak dapat apa-apa. Nah kalau di sini perusahaan membalas jasa atas cerita yang tersebar dari mulut ke mulut. Ya, ini ada buku 7 keunggulan bisnis naskah. Nanti Bapak dan Ibu bisa membaca. Nah inilah Bapak dan Ibu produk-produknya seperti ini, manfaatnya ini. Ada cerita tentang produknya dan paling bagus itu adalah hasil testimoni Anda sendiri. Ini saya menggunakan ini Bu, dulu waktu saya pakai sabun ini, wah rasanya gatal-gatal. Nah, alhamdulillah pakai ini tuh kebetulan cocok dengan kulit saya. Lalu ini waktu keponakan saya, anak saya jatuh, anak saya sakit, saya menggunakan ini. Dan kita juga ada kosmetiknya, macam-macam Bu. Ini kalau saya ceritakan habis ini waktunya. Ini ada brosurnya, nanti silakan dipelajari. Dan kalau memang nanti Bapak dan Ibu serius untuk menekuni bisnis ini, ada pelatihan-pelatihannya, ada pendidikan bisnisnya. Di majalah ini sudah lengkap. Jadi begitu saja Bapak dan Ibu, nanti silakan Ibu mempelajari dulu. Nanti 2 hari saya datang ke sini, barangkali nanti Bapak dan Ibu ingin bertanya, kita diskusi setelah 2 hari lagi. Kasih kesempatan mereka untuk mempelajari. Pirang menit saya presentasi? Nggak ada 5 menit. Nah, nggak ada 6 menit kan? Terus apa? Ya udah makan, minum, udah. Kalau disuguhi udah ngomong yang lain, ngomong keluarganya, ngomong hobinya, buat orang itu senang dengan Anda. Ya, karena kebanyakan mereka itu tidak tertarik dengan hampir di atas 60-70% orang join itu karena Anda. Karena orang itu senang dengan Anda. Karena Anda nggak lihat nasanya itu apa. Ya, tahu nggak buktinya? Kalau Anda punya sahabat yang sahabat itu percaya dengan Anda punya adik yang sayang sama kakaknya, dan adiknya sangat percaya dengan apa yang diucapkan kakaknya. Nggak usah pakai kit, nggak usah pakai macam-macam. Ya ini ada bisnis bagus ya, kamu masuk ya biar kamu besok sukses. Oh iya Kak, makasih. Closing kan langsung. Kenapa? Karena mereka bergabung bukan dengan bisnis naskah, tapi bergabung dengan kepribadian Anda. Maka penting sekali Bapak dan Ibu untuk membaca buku-buku tentang kepribadian, buku-buku tentang personality plus, baca buku biar melek, biar ngerti, biar ngadepin orang itu nyantai, nggak kaget gitu kan. Ngadepi orang yang judes memang sifatnya udah judes, santai aja caranya melawan kejudesan mereka bagaimana. Ini ada orang yang sok keminter, orang yang sok gini, sok angkuh, gimana caranya menaklukkan orang yang angkuh seperti apa. Itu di buku sudah ada di buku Personality Plus, ada di buku People Skill. Nah seringkali orang itu takut melakukan presentasi, merasa berat karena apa? Sebenarnya dia belum tahu ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya, ngadepin siapa aja, mau ngadepin seorang juragan, ngadepin orang kaya, mau santai-santai aja. Jadi kita bisa menguasai keadaan kalau kita punya ilmu. Bagaimana cara menularkan ilmu itu? Di home sharing. Di home sharing ya. Kalau home sharing Anda itu berkualitas karena leadernya senang baca buku, yang datang itu loh seneng. Kadang-kadang sering plan home sharing saya itu yang datang cuma 1, besok nggak ada lagi, sebulan sepi. Nanti kalau tak undang makan-makan datang lagi, besok lagi nggak ada lagi. Kenapa? Ya tanyakan pada diri Anda, seberapa berkualitas, seberapa Anda itu dirindukan oleh mereka. Coba kalau Bapak dan Ibu ini khususnya para stokis yang punya kepentingan untuk meningkatkan omset stokisnya. Kalau home sharing Anda berbobot, berkualitas, penuh dengan informasi yang membangun, penuh dengan informasi yang up to date, penuh informasi yang positif, mereka itu loh kangen. Coba Anda kalau udah seperti itu, maaf ya Bunda, ini setahun saya nggak KDI, saya mau ke Uni Soviet. Misalkan mau pergi gitu ya. Itu kalau dolen Anda itu sudah senang dengan Anda, itu mesti aduh gimana Bunda nanti home sharingnya gimana? Anda dirindukan oleh dolen. Bukan sebaliknya, udah dibuka, udah digini kan di sini nggak ada yang datang. Kenapa? Tanya pada diri Anda sendiri.
Kalau stokis Anda home sharingnya jalan, stokisnya laris nggak? Laris mesti. Ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk bisa menjadi guru yang baik, jadilah murid yang baik. Untuk menjadi guru yang berkualitas, banyak-banyaklah baca buku, diulang, baca buku, diulang. Ikut seminar seperti ini untuk menambah wawasan. Kenapa? Karena cucuk. Maksudnya cucuk itu apa ya? Cucuk itu apa? Impas dengan apa yang nanti Anda hasilkan. Ya, imbang dengan nanti apa yang Anda akan terima. Ya, karena ini memang tergantung dari impian Anda masing-masing. Kan Anda nggak punya guru yang menilai Anda. Apakah upline Anda selalu menilai Anda? Enggak kan? Enggak ada evaluasi, enggak ada ujian toh? Enggak ada, semuanya tergantung pada diri Anda sendiri. Beda kalau dulu Anda di sekolah waktu kuliah. Saya yakin kalau enggak ada ujian, Anda enggak akan pernah buka buku. Ayo, jujur. Ya, teman-teman di sini kita enggak akan ada ujian, nanti Anda tuh lulus semuanya, udah. Kira-kira baca bukunya kuat enggak? Enggak kuat. Nah, ini sama seperti itu. Makanya penting yang namanya Anda harus punya goal, punya impian, punya target, punya keinginan untuk bertumbuh. Nah, setelah mereka join dan ada yang pakai produk saja, ada yang senangnya jualan, ada yang kepingin menjalankan bisnisnya, maka orang itu akan aktif. Segeralah masukkan orang itu ke program pendidikan. Yang karena termasuk kategori A, jadi urutannya adalah ketika dia join, oh ternyata orang ini menurut prasangkaan upline, melihat dari gelagatnya, melihat dari cara bicaranya, melihat dari cara melihat semangatnya, ini bisa saya masukkan kategori A. Oh kalau begitu segera saya masukkan ke sistem pendidikan, masuk ke program pendidikan, akhirnya mereka aktif, akhirnya dia menjadi seorang core. Core itu apa? Menjadi inti dari pasukan Anda. Itulah yang namanya distributor inti. Dan disitulah dia akan menjadi leader, dan disitulah Anda memiliki momentum. Momentum itu sesuatu yang sudah berjalan, tidak mau berhenti. Ya, seperti saya punya dolen Pak Iksan gitu. Ini tak suruh berhenti NASA, mau nggak dia? Nggak mau. Pak Iksan, berhenti di NASA, ngapain? Nanti aku upline jadi kaya loh. Ya terserah Pak Ali mau kaya, nggak kaya, Mbak. Saya udah terlanjur senang di NASA, sudah terlanjur menikmati di NASA. Nah, itu namanya momentum. Disuruh berhenti, nggak mau. Nah, sekarang tanya kepada diri Anda sendiri, berapa pasukan jaringan saya yang kalau disuruh berhenti nggak mau? Ya, kalau banyak berarti momentumnya bagus. Ada nggak yang didorong-dorong, disupport, dimotivasi, malah berhenti? Ya, itu artinya jaringan Anda belum memiliki titik momentum. Tugas Anda lah yang mendorong sampai posisi dia ada di titik momentum. Ya, titik momentum itu apa? Titik momentum itu kalau jalan itu adalah pada puncak ketinggian jalan. Itu namanya titik momentum. Pada saat Anda mendorong kendaraan naik itu kan butuh tenaga kan? Wah, promosi pertemuan, dampingi downline presentasi, dampingi membuat daftar nama, sharing dream, memotivasi itu kayak Anda dorong terus sampai suatu saat